Dr. Robert Neville, September 5th, Morning, Hank. Midway through the G's. Tes. Halo para penikmat film zombie yang lagi pada rebahan, duduk, main atau apapun itulah. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan merangkum film yang pernah muncul di TV dan mungkin kalian sudah sering nonton. Tapi karena unsur kehororannya masih melekat di dalam jiwa saya, maka dari itu saya coba merangkumnya untuk kalian semua. Film ini berjudul I Am Legend. Dirilis tahun 2007 dan disutradarai oleh Francis Lawrence. Film yang menceritakan seorang ilmuwan yang juga mantan kolonel yang melakukan penelitian untuk menemukan antivirus ini, dibintangi oleh Will Smith yang berperan sebagai Robert Neville. Apakah Robert Neville berhasil? Atau justru dia terkena virus Krypin dan menjadi Darkseeker? Siapkan mental kalian, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan keadaan kota New York yang sangat sepi, tak berpenghuni layaknya kota mati. Tak lama kemudian melintaslah sebuah mobil dengan kecepatan tinggi di tengah kota yang sepi tersebut. Ternyata di dalam mobil itu ada seseorang yang ditemani dengan seekor anjing kesayangannya yang bernama Sam. Orang itu bernama Robert Neville. What you say? Dia adalah satu-satunya manusia yang tersisa di muka bumi yang hidup sendiri. Tidak ada internet, tidak ada HP, tidak bisa ngobrol, tidak bisa gosip, tidak ada siapa-siapa. Kalau saya tidak sanggup kayaknya. Lalu apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Ya, tepatnya 3 tahun lalu, ketika ada seorang dokter yang bernama Dr. Alice Krypin menemukan obat yang terbuat dari virus campak yang dapat menyembuhkan penyakit kanker dan telah diujikan pada 10.000 orang. The premise is quite simple. So far, we've had 10,009 yang ternyata dapat menyembuhkan penyakit kanker itu sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, justru virus itu menjadi sangat berbahaya, di mana virus tersebut dapat menginfeksi manusia melalui udara dan kontak fisik. Manusia yang terinfeksi akan menjadi semacam manusia zombie ganas, pemakan daging yang keluar di saat malam hari. Tapi bukan vampir ya. Uniknya, makhluk yang terinfeksi ini tidak dapat terkena sinar matahari layaknya vampir. Apabila terkena sinar matahari, kulitnya akan melepuh dan hangus terbakar. Makhluk tersebut dinamakan Darkseeker. Sampai saat ini virus itu telah menginfeksi hampir 99% populasi manusia di dunia dan hanya menyisakan beberapa dari mereka yang mampu bertahan. Salah satunya Robert Neville, yang juga adalah seorang mantan kolonel yang kehilangan anak dan istrinya akibat kecelakaan waktu itu. Di scene berikutnya diperlihatkan bagaimana perjuangan Robert Neville untuk bertahan hidup seorang diri atau sendirian
sendirian guys, dengan melakukan berbagai macam olahraga dan kegiatan lainnya setiap hari selama 3 tahun ini. Beberapa saat kemudian Robert dan si anjing datang ke sebuah toko kaset, dan di sana terlihat banyak manekin yang telah dipasang oleh Robert dan diajak untuk berbicara. Ini dilakukan agar pola berpikir waras dan berpikir positif dari Robert tetap terjaga. Morning, Hank. Midway through the Ya, maklum, pengaruh hidup sendiri sih. Setelah itu Robert pergi ke laboratorium tempat penelitiannya untuk melihat bagaimana kinerja antivirus yang ia buat selama 3 tahun ini. 2012 GA Series Serum 390. Dr. Robert Neville. Dan ia uji cobakan di beberapa ekor tikus. Dan ternyata uji cobanya gagal. I'll kill the host. Akan tetapi ternyata ia melihat ada satu ekor tikus yang mengalami perubahan dengan menunjukkan pupil mata yang berangsur-angsur normal. Hang in there, number 6. Esok harinya, terlihat Robert yang sedang berada di ladang jagung untuk mengambil buah jagung sebagai salah satu sumber makanannya. Kegiatan ini ia lakukan setiap hari selama 3 tahun belakangan ini. Sesekali juga ia pergi ke pelabuhan kota New York di saat tengah hari untuk siaran radio dan mengabari bahwa dia masih selamat. Shelter. I can provide please. You are not alone. Di saat Robert sedang asik bermain golf di atas pesawat tempur, ia melihat di kejauhan ada seekor rusa. Kemudian Robert dan si anjing Sam mengejarnya. Tetapi sialnya, rusa itu masuk ke tempat yang gelap dan si anjing Sam dengan semangat ikut mengejarnya. Dan membuat Robert kesusahan. Dan yang seperti kita ketahui bahwa Darkseeker takut akan sinar matahari dan dapat dipastikan bahwa ia bersembunyi di tempat gelap. Karena Robert sangat menyayangi si anjing Sam, akhirnya ia pun ikut masuk ke dalam untuk mencari si anjing. Dan tiba-tiba saja, ya, itu bisa dipastikan adalah suara Darkseeker. Tapi Robert tetap masuk lebih dalam untuk mencari si anjing. Hingga menemukan beberapa Darkseeker tengah berkumpul. Dan kemudian dengan perlahan Robert menjauhi kumpulan Darkseeker tersebut untuk mencari si anjing. Tak lama ia pun menemukan si anjing Sam yang sedang ketakutan berada di bawah meja. Dan tiba-tiba saja, dengan cepat Robert dan si anjing lari dan melompat dari jendela untuk menyelamatkan diri dan melihat salah satu Darkseeker kulitnya melepuh dan terbakar akibat sinar matahari. Tak langsung pulang, Robert berinisiatif memasang jebakan untuk menangkap Darkseeker hidup-hidup dengan menggunakan darahnya sendiri sebagai umpan, yang kemudian Darkseeker tersebut akan digunakan sebagai percobaan untuk antivirus buatannya. Dan dengan darahnya sendiri, Robert berhasil menangkap satu Darkseeker hidup-hidup. Namun tiba-tiba muncul satu Darkseeker lain dari kegelapan. Dengan wajah yang sangat marah, seolah tidak rela jika Darkseeker itu ditangkap. Dari raut wajahnya dapat dipastikan bahwa Darkseeker tersebut masih memiliki nalar dan pikiran. Hanya saja di taraf yang tidak dapat dikontrol. Kemudian Robert membawa Darkseeker tersebut ke laboratorium penelitiannya untuk diuji cobakan dengan antivirus buatannya. Serum 391, compound 6. Namun yang terjadi, antivirus itu tidak dapat bekerja pada Darkseeker wanita tersebut. Serum 391, compound 6. Dan usaha Robert gagal lagi. Besok harinya, Robert melakukan aktivitas seperti biasanya lagi. Namun di sini terlihat Robert sudah putus asa dengan semua yang ia hadapi
karena antivirusnya It's selalu for my gagal. immunity to infected hosts. Elegant. Dan kemudian di saat Robert berjalan mengelilingi kota bersama si anjing Sam, ia melihat manekin bernama Fred berpindah tempat. Merasa ada yang tidak beres, Robert pun turun dan memeriksanya. Di sini Robert terlihat bertindak tidak waras dengan memarahi dan memaki si manekin Fred. What the hell are you doing out here, Fred? Dan kemudian ia menembaknya hingga terjatuh. Di saat Robert mendekati manekin Fred, tiba-tiba ia melihat ada mobil kuning terjatuh ke bawah. Dan seketika kaki Robert terjerat tali dengan posisi kepala di bawah dan ia pun pingsan. Dan bisa dipastikan ini adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang. Tak lama kemudian Robert tersadar dan melihat hari sudah hampir gelap. Itu artinya Darkseeker sebentar lagi akan keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan cepat Robert pun memotong talinya. Namun sialnya, Robert tertusuk pisau yang ia gunakan hingga membuat kakinya tak bisa digerakkan lagi. Tak ingin membuang-buang waktu, Robert pun menyeret-nyeret kakinya kayak suster ngesot untuk sampai ke mobil. Namun ternyata muncul beberapa anjing yang terinfeksi dan terjadi adegan saling serang antara si anjing Sam dan si anjing terinfeksi tersebut yang mengakibatkan si anjing Sam tergigit dan terinfeksi oleh virus. Dan kemudian Robert membawa Sam ke laboratorium penelitiannya dan langsung menyuntikkan antivirus miliknya. Namun si anjing Sam sudah tidak dapat tertolong lagi. Itu terlihat dari giginya yang sudah nampak tajam yang menunjukkan gejala terinfeksi. Dan adegan yang membuat hati saya teriris dan sedih pun terjadi. Dengan mata berkaca-kaca, Robert mencekik si anjing yang sudah menemaninya selama ini hingga mati dan harus meninggal oleh tangannya sendiri. Keesokan harinya Robert menguburkan si anjing Sam dan kemudian melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Namun Robert merasa tak seperti dulu lagi saat ia masih bersama si anjing Sam. Hal itu membuat Robert emosi dan dengan sengaja keluar di malam hari untuk membunuh Darkseeker yang berkeliaran. Hingga saat mereka muncul dengan cepat, Robert menancap gas dan menghantam Darkseeker. Namun itu bukan hal yang bagus, karena Darkseeker melakukan perlawanan dan membuat mobil Robert terguling dan terbalik. Tak lama kemudian muncullah Darkseeker yang kita lihat tadi, yang sepertinya adalah ketua atau bos dari koloni Darkseeker itu. Namun Robert terselamatkan oleh cahaya terang sekali yang tiba-tiba muncul. Ternyata itu adalah wanita bersama seorang anaknya yang datang dari Sao Paulo dan baru tiba di kota tersebut, dan datang untuk menyelamatkan Robert lalu membawanya pulang ke rumahnya. This is my hand. Oh, your house. Donkey? Setelah Robert sadar, si wanita itu menceritakan bahwa ia mendengar informasi dari radio ada sebuah koloni yang selamat dan merupakan zona aman, di mana ia dan anaknya akan berencana pergi ke sana. We're going to Vermont. Bethel. It's a safe zone. To the survivors colony. Mendengar hal itu, Robert sempat merasa emosi dan tak percaya
karena Robert menganggap bahwa ia adalah satu-satunya manusia yang tersisa. Everybody is dead. The code, there's a hope. Just. I need a minute, okay? Setelah emosinya meredah, Robert pun mengajak si wanita tersebut ke laboratorium penelitiannya untuk menunjukkan bahwa Robert sedang melakukan penelitian antivirus yang bisa memperbaiki semuanya. Increase the compound's effectiveness. Kill it, but it's possible by drastically reducing the body. Kemudian setelah Robert menjelaskan tentang antivirus tersebut, Robert naik ke atas dan melihat si anak wanita tersebut tengah tidur. Kemudian ia pun berinisiatif menggendong dan memindahkan kasur. Di sini si wanita tersebut terlihat mulai menyadari kebaikan dan perhatian Robert dan mulai memujuknya untuk ikut bersamanya dan menganggap pertemuan ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa. How could you know? We can hear God's plan. There is no God. There is no God. Tak lama kemudian terdengar suara dari luar yang ternyata itu adalah rombongan Darkseeker yang telah mengikutinya di saat mereka pulang. Dengan cepat Robert pun menyalakan lampu sorot, namun itu tidak berhasil. Dan terpaksa Robert mengaktifkan peledak yang merupakan satu-satunya pertahanan yang tersisa di rumahnya. Merasa sudah aman, ternyata Robert salah. Tiba-tiba saja Robert pun diserang oleh bos Darkseeker dan dia tergigit di pundaknya. Namun dengan cepat ia menembaki bos Darkseeker itu sehingga dia lari. Robert pun menuju ke atas untuk melihat keadaan si wanita dan anak tersebut. Namun dia melihat Darkseeker lain dan berhasil menembaknya. Melihat bahwa Darkseeker semakin banyak berdatangan, Robert pun membawa wanita dan anaknya tersebut ke lab, di mana ia melihat bahwa antivirusnya bereaksi pada Darkseeker wanita tersebut. Saat para Darkseeker tiba-tiba muncul, Robert dengan cepat menutup pintu kaca yang merupakan satu-satunya pertahanan dan tempat aman bagi dia dan si wanita tersebut bertahan. Hingga saat bos Darkseeker datang, Robert mencoba menjelaskan bahwa antivirus buatannya dapat bereaksi dan bekerja dan dapat menyembuhkan mereka. Namun bos Darkseeker terus mendobrak pintu kaca hingga retak. Namun ada hal menarik terjadi di sini. Tiba-tiba saja bos Darkseeker tersebut berhenti menyerang dan menggambar sebuah gambar kupu-kupu yang sama persis dengan gambar tato pada Darkseeker wanita tersebut. Robert pun menyadari bahwa mereka memiliki hubungan satu sama lain. Dan kemudian Robert menurunkan senjatanya, sehingga membuat bos Darkseeker berhenti menyerang. Kemudian Robert pun menyuruh si wanita untuk membuka pintu kaca tersebut dan menyerahkan Darkseeker wanita itu kepada bos Darkseeker. Kemudian si bos Darkseeker pun menggendong Darkseeker wanita itu dan meninggalkannya begitu saja. Ternyata di sini Robert akhirnya menyadari bahwa Darkseeker masih memiliki etika, perasaan, dan tidak asal serang tanpa sebab, serta hidup berkoloni layaknya manusia. Esok harinya Robert dan si wanita pun pergi ke zona aman untuk memulai hidup yang baru, dan film pun selesai. Ending yang sangat-sangat sempurna. Nah, sebenarnya guys, ending di film ini tuh ada dua. Yang kalian saksikan tadi adalah ending alternatif,
dimana ending ini dibuat untuk memuaskan para fans dari film ini yang menginginkan Robert Neville tetap hidup, karena sudah susah payah hidup sendiri untuk menemukan antivirus. Dan ending aslinya sebenarnya Robert memilih mati bersama Darkseeker dan menyerahkan antivirus kepada si wanita tersebut untuk dibawa ke zona aman. Dan mari sama-sama kita lihat ending asli dari film ini. Jadi menurut kalian guys, mana ending yang bagus untuk film ini? Dua-duanya sih bagus, tapi yang paling bagus untuk film ini atau relate dengan film ini yang mana? Silahkan tinggalkan komen kalian atau komentar kalian di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan alur cerita film ini. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.